Dalam berbagai cerita, kisah pembangunan jembatan dengan campur tangan makhluk tak kasat mata bukanlah hal aneh di Indonesia. Jika kita mendengar cerita orang tua dulu, banyak jembatan khususnya buatan Belanda dibangun dengan menumbalkan manusia atau hewan. Konon, penumbalan ini dilakukan demi memuluskan proses pembangunan dan menghindari gangguan jin setempat. Salah satu jembatan di Indonesia yang konon dibuat dengan adanya campur tangan makhluk tak kasat mata adalah jembatan Panus di Depok. Kabarnya, jembatan Panus dibangun dengan menanam kepala manusia sebagai persembahan untuk iblis atau jin. Menariknya, cerita tentang campur tangan iblis dalam pembangunan jembatan tidak hanya terjadi di tanah air. Penumbalan manusia atau hewan sebagai bagian dari kesepakatan dengan iblis demi kesuksesan pembangunan jembatan, kabarnya juga terjadi hampir di seluruh negara di Eropa. Berikut kisahnya, versi on the spot. Di sebuah desa kecil di Gobelin, sekitar 3 jam dari kota Berlin, Jerman, terdapat sebuah taman bernama Kromlauer. Tamannya sangat terkenal berkat keberadaan sebuah jembatan yang sangat instagramable. Bergaya abad pertengahan, jembatan Rakotschbrücke yang dibangun pada 1860-an ini memiliki struktur setengah lingkaran sempurna dan membentang di atas sungai Rakotsch. Jika diperhatikan, jembatan menciptakan ilusi optik berbentuk bulat dari refleksinya. Selain terkenal dengan keindahannya, jembatan Rakotschbrücke juga dikenal sebagai jembatan iblis. Bukan tanpa sebab, karena ternyata Rakotschbrücke memiliki kisah menyeramkan pada masa pembuatannya. Berdasarkan kepercayaan setempat, Rakotschbrücke dibangun dengan melakukan kesepakatan dengan iblis. Tak hanya dalam hal material, jembatan ini wajib menggunakan perpaduan batu nisan dan batu basal. Sang iblis juga disebut-sebut meminta jiwa manusia yang pertama menyeberangi jembatan Rakotschbrücke. Ketika jembatan ini selesai dibangun, sang arsitek jembatan mengorbankan dirinya dengan berjalan melintasi jembatan sekaligus menyerahkan hidupnya kepada sang iblis. Saat ini, jembatan Rakotschbrücke dilarang digunakan untuk penyeberangan, baik untuk alasan keamanan dan juga demi menjaga kelestarian jembatan. Tak hanya Jerman, Swiss juga punya sebuah jembatan kuno bernama Teufelsbrücke yang berarti jembatan iblis. Berlokasi di ngarai Scholenen, jembatan yang dibangun pertama kali pada tahun 1230 ini kerap membuat frustrasi para pekerja jembatan. Para pekerja yang putus asa memutuskan untuk melakukan ritual pemanggilan iblis dengan maksud membantu mereka dalam pembangunan. Sang iblis pun datang dan berkenan membantu mereka dengan sebuah syarat, yaitu jiwa manusia yang pertama kali melewati jembatan. Usai jembatan selesai dibangun, para pekerja mencoba mensiasati sang iblis. Alih-alih memberikan jiwa manusia, mereka memutuskan untuk menumbalkan seekor anjing dengan melemparkan sepotong roti ke jembatan. Ketika sang anjing sampai di jembatan, sang iblis langsung mencabik-cabik tubuhnya. Sang iblis yang menyadari kebohongan manusia pun marah dan mengambil sebuah batu besar untuk menghancurkan jembatan tersebut. Namun sesaat sebelum melemparkan batu, seorang pria suci datang membuat sang iblis mengurungkan niatnya. Walaupun jembatan kayu tersebut tidak roboh, jembatan Teufelsbrücke selalu membutuhkan perbaikan dan pemeliharaan rutin hampir setiap tahunnya. Baru pada 1958, jembatan Teufelsbrücke direnovasi dan dibangun dengan menggunakan beton. Namun kisah perjanjian dengan iblis ketika pembangunan pertama jembatan ini terus melekat dan menjadi kisah yang diceritakan turun-temurun. Jembatan Rialto
merupakan satu dari 4 jembatan yang berdiri di Kanal Besar Venesia, Italia, sekaligus menjadi jembatan tertua yang memisahkan distrik San Marco dan San Paulo. Dibangun pada 1591, secara teknis, sebenarnya jembatan ini telah dibangun sebelum 1180. Setelah berkali-kali direnovasi, jembatan kayu tersebut selalu rusak dan roboh pada 1524. Saat Antonio da Ponte merancang jembatan Rialto dari material batu dengan fondasi kokoh, banyak arsitek yang skeptis dan meragukan rencananya tersebut. Bahkan ada yang meramalkan pembangunan jembatan akan menuju kegagalan. Nyatanya Antonio da Ponte berhasil membuktikan karyanya dan saat ini jembatan Rialto menjadi tujuan wisata utama Venesia. Namun sebuah kisah menyebutkan Antonio da Ponte didatangi oleh sosok iblis. Sang iblis menyatakan pembangunan jembatan tidak akan mungkin bisa berhasil kecuali dengan campur tangannya. Akan tetapi iblis hanya akan membantu jika Antonio da Ponte berjanji akan memberikan jiwa manusia pertama yang melewati jembatan tersebut. Lama Antonio da Ponte menolak tawaran sang iblis, namun di akhirnya terbuai demi membuktikan harga dirinya. Konon, orang pertama yang menyeberang dan ditumbalkan kepada sang iblis adalah istri Antonio da Ponte sendiri yang ketika itu tengah berbadan dua. Di kota Montalegre, Portugal, berdiri sebuah jembatan sangat indah bernama Ponte da Miserela. Namun berdasarkan cerita rakyat, jembatan ini bukan dibangun oleh manusia, melainkan oleh iblis. Ceritanya, saat itu ada seorang penjahat yang sedang melarikan diri dari kejaran warga. Dia terjebak di tepi tebing sungai. Agar bisa melarikan diri, ia memohon iblis untuk membuatkan jembatan. Sang iblis yang licik pun menyanggupi permintaan si penjahat dengan satu syarat yang tak lain adalah jiwa manusia yang pertama kali melewati jembatan tersebut. Tanpa pikir panjang, sang penjahat yang panik mengiyakan permintaan sang iblis. Selesai menciptakan jembatan, sang penjahat pun langsung berlari melewati jembatan dengan hati gembira. Saat sadar jiwanya diambil oleh sang iblis, semuanya telah terlambat. Setan Kypria berarti jembatan setan atau iblis di dekat kota Ardino, Bulgaria. Bukan tanpa sebab, jembatan tua yang dibuat dari batu ini diberi nama Jembatan Setan. Pasalnya semenjak dibangun oleh seorang bernama Dimitar dari desa Nedelino pada tahun 1515 hingga 1518, banyak warga yang melihat penampakan sosok perempuan berbaju putih di jembatan tersebut. Hal ini membuat warga setempat tidak berani melewati jembatan, terutama saat hari berganti malam. Konon katanya, sosok perempuan yang kerap terlihat di atas jembatan merupakan sosok istri Dimitar yang meninggal ketika jembatan ini dibangun. Kabarnya jiwa sang istri menyatu dengan konstruksi jembatan setan dengan bantuan iblis. Tak hanya itu saja, warga lokal juga meyakini jika di salah satu bagian jembatan terdapat sebuah telapak kaki setan. Tar Steps merupakan jembatan kuno di Taman Nasional Exmoor, Somerset, Inggris. Berbeda dengan jembatan pada umumnya, Tar Steps berada di Sungai Barley dan dibuat hanya dengan menggunakan batu-batu bertumpuk untuk menopang lempengan batu datar sebagai tempat berpijak. Beberapa peneliti memperkirakan jembatan yang sangat sederhana ini dibangun pada zaman perunggu sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Sedangkan beberapa peneliti lain memperkirakan pembuatan Tar Steps ini pada abad ke-14 setelah Masehi. Namun menurut cerita rakyat setempat, jembatan ini merupakan buatan iblis dan melarang manusia untuk melintasinya. Jembatan ini dibangun oleh sang iblis untuk dipergunakan secara pribadi untuk bersantai dan berjemur di tengah sungai. Bisa jadi warga beranggapan seperti ini karena melihat konstruksi jembatannya yang tidak lazim.
Demikianlah kisah-kisah jembatan dengan campur tangan iblis. Perlu diingat, kisah-kisah ini merupakan legenda yang belum bisa dibuktikan kebenarannya.